memilih untuk menciptakan produk lilin aromaterapi yang berbahan dasar dari minyak jelantah bernama lilin aromaterapi The Valley. Minyak jelantah yang selama ini dianggap tidak berguna dapat kita manfaatkan sebagai lilin aromaterapi yang dapat memberikan aroma menenangkan sehingga dapat menciptakan nilai ekonomis baru dengan bahan baku yang murah. Selain itu, produk ini juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat minyak jelantah. Usaha ini mendukung konsep ekonomi sirkular yang mudah dikembangkan dengan modal usaha yang terjangkau, serta memiliki pasar yang luas karena meningkatnya minat masyarakat terhadap produk aromaterapi dan gaya hidup yang berkelanjutan. Bisnis model kanvas dari The Valley yaitu sebuah produk lilin aromaterapi yang berbahan dasar dari limbah minyak jelantah. Yang pertama adalah Key Partners atau mitra utama. Nah, di sini The Valley bekerja sama dengan yang pertama adalah mahasiswa sebagai konsumen, kemudian yang kedua adalah dosen atau staff, yang ketiga adalah marketplace, dan yang keempat adalah UMKM. Kemudian yang kedua adalah key activities atau aktivitas inti. Nah, aktivitas inti dari The Valley ini meliputi yang pertama adalah produksi lilin aromaterapi, kemudian yang kedua adalah promosi produk, dan yang ketiga adalah distribusi baik melalui media sosial ataupun marketplace. Kemudian yang ketiga adalah key resources atau sumber daya utama. Pertama adalah minyak jelantah yang diolah menjadi lilin aromaterapi. Kemudian yang kedua adalah wadah yang akan digunakan untuk tempat lilin aromaterapi. Yang kelima adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama adalah mengadakan diskon atau promo untuk meningkatkan loyalitas. Kemudian yang kedua adalah respon cepat dari media sosial ataupun marketplace. Kemudian yang keenam adalah channels atau saluran distribusi. Nah, produk ini dipasarkan melalui yang pertama adalah Instagram untuk promosi dan pemesanan. Kemudian yang kedua adalah e-commerce seperti marketplace online untuk penjualan yang resmi. Kemudian yang ketujuh adalah customer segments atau target konsumen. Nah, The Valley ini menyasar yang pertama adalah konsumen yang mengutamakan relaksasi dan estetika sebagai pecinta aromaterapi. Yang kedelapan adalah cost structure atau struktur biaya. Biaya utama yang dikeluarkan meliputi yang pertama adalah bahan baku seperti penggalian arang, essential oil, serai, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kemasan, dan yang ketiga adalah biaya iklan atau promosi. Dan yang kesembilan adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini murni berasal dari penjualan lilin aromaterapi. Produk yang kami kembangkan adalah lilin aromaterapi ramah lingkungan berbahan dasar minyak jelantah. Lilin ini tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga memberikan aroma yang menenangkan, membantu mengurangi stres, dan menciptakan suasana yang nyaman. Selain itu, lilin aromaterapi ini juga berfungsi sebagai pengusir nyamuk melalui tambahan bahan alami yang aman dan juga efektif. Keunikan produk ini terletak pada penggunaan wadah bekas skincare yang didaur ulang sebagai tempat lilin. Dengan begitu, The Valley tidak hanya memberikan manfaat aromaterapi, tetapi juga mendukung upaya pengurangan limbah rumah tangga. Untuk memperkuat citra produk, kami membangun identitas merek yang menekankan konsep alami, ramah lingkungan, dan menenangkan. Hal ini ditampilkan melalui logo bergaya minimalis, tagline yang mencerminkan manfaat utama produk, serta desain visual yang lembut dan juga konsisten. Dalam memasarkan produk, kami menggunakan distribusi digital melalui Instagram dan WhatsApp, di mana kami membagikan poster pre-order, informasi harga, dan juga detail produk. Saluran distribusi ini penjualan langsung di lingkungan kampus Universitas Airlangga, sehingga komunikasi antara produsen dan pembeli dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan juga efisien. Nah, cara kami menawarkan produk kami yaitu lilin aromaterapi yang berbahan dasar minyak jelantah atau limbah agar tetap kelihatan premium dan menarik. Kita menggunakan dua platform utama yaitu Instagram dan WhatsApp. Di Instagram kami membuat postingan dan story melalui akun @thevalley_bloom karena Instagram adalah media visual dan kami ingin menarik perhatian pembeli yang lebih luas. Selanjutnya kami memilih WhatsApp untuk pendekatan yang lebih personal. Kita menggunakan soft selling di lingkungan terdekat kita. Tujuannya agar kontak terdekat kita penasaran dan tertarik dengan produk ini. Wadah bekas skincare seperti ini untuk digunakan sebagai
kendala seperti perbedaan ukuran. Nah, perbedaan ukuran inilah yang membuat kami kesulitan untuk menentukan harga yang sesuai dengan kapasitas dari wadah bekas tersebut. Kami membeli ini dengan ukuran yang sama untuk semua produk kami agar harga juga tetap balance dan proses pembuatan pun berjalan sesuai dengan rencana. Selama proses pembuatan dan penjualan, strategi yang kami lakukan meliputi standarisasi produksi, melakukan PO per batch, selalu mengecek quality dari produk kami. Dari sisi penjualan, kami maksimalkan sistem pre-order per batch untuk menghindari penumpukan stok dari produk kami. Lalu kami juga mempromosikan produk kami melalui Instagram pribadi dari produk kami itu sendiri, yaitu thevalin.bloom. Tak lupa juga evaluasi produk kami melalui feedback dari pelanggan kami untuk produk kami lebih baik ke depannya. Dari hasil rekap penjualan, kami memperoleh data bahwa produk lilin aromaterapi Thevalin berhasil terjual sebanyak 14 unit selama 3 periode penjualan. Setiap unit lilin kami jual seharga 15.000, sehingga total pendapatan yang kami peroleh adalah 210.000. Dari total penjualan tersebut, biaya HPP atau harga pokok produksi kami adalah Rp105.350. Dengan demikian, laba bersih yang kami terima adalah Rp104.650. Sehingga produk lilin aromaterapi Thevalin memiliki nilai jual yang tinggi dan layak di pasaran. Melalui proyek usaha lilin aromaterapi dari minyak jelantah, kami belajar bahwa inovasi sederhana dapat memberikan manfaat besar, baik untuk lingkungan maupun kesehatan. Proses mengolah minyak jelantah mengajarkan pentingnya standar kebersihan, konsistensi aroma, dan kualitas pembakaran. Kami juga menyadari bahwa kolaborasi tim, riset kecil-kecilan, dan uji coba produk adalah kunci untuk memperbaiki hasil. Kedepannya, strategi keberlanjutan usaha ini mencakup peningkatan desain dan variasi aroma, kerjasama dengan UMKM, pengumpul minyak jelantah, serta pemasaran yang lebih profesional melalui media sosial kami. Kami juga berencana mengembangkan kemasan ramah lingkungan dan uji efektivitas pengusiran nyamuk secara lebih ilmiah. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap usaha ini dapat terus bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun sesama.